warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami ingin mempresentasikan mini project kami di mini PBL ini, yaitu tentang Pitch People. Kami akan perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rahel Marcelina Pasaribu dengan NIM 4322301038 dari kelas animasi 1B pagi. Dan rekan saya, Muhammad Fahmi Fikri dengan nomor NIM 4322301040 dari kelas animasi 1B pagi. baik sekian dari perkenalan kami akan melanjutkan dari judul untuk PBL, ini PBL kami kali ini yaitu Lindungi Laut Kita. Yang di sini kami membuat tema SDG Sustainable Development Goals dengan topik nomor 14, Life Below Water. Dengan alasan dikarenakan sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Hal ini dikonfirmasi dari data KKP dan Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa 50% sampah plastik berasal dari darat yang masuk ke laut, yang dimana ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pencemaran laut ini masih kurang. Dan ini kami ingin memberikan kontribusi kami dalam mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga kelestarian laut kita. Dan untuk genrenya kami akan mengangkat slice of life dan dengan target usia 12 tahun ke atas. Baik, jadi premis kami itu Pak Didi dikejutkan dengan banyaknya ikan yang terdampar. Ia ingin menginvestigasi menggunakan alat smart detection teknologi, namun alat tersebut tidak berfungsi dengan baik karena banyaknya sampah di laut. Nah, di sini ada karakter dan deskripsinya. Jadi, seorang ahli kelautan berjenis kelamin laki-laki, umur sekitar 45 tahun, berambut lurus, dan berkulit coklat. Nah, ini karakter si Pak Didi. Nah, karakter kedua itu ada kepala desa. Kepala desanya berjenis kelamin laki-laki, umurnya sekitar 45 tahunan, memakai peci dan kulitnya juga coklat. Serta kami akan menambahkan karakter tambahan berupa warga lokal, yaitu ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Nah, dan selanjutnya ini untuk setting tempat kejadiannya kami membuat kantor dan pantai. Dan ketiga, tujuan karakternya atau goal yaitu ingin menginvestigasi penyebab banyak ikan yang terdampar di pantai. Dan cara karakter untuk menggapai tujuannya adalah step pertama, menuju ke lokasi kejadian. Dan step kedua, berbincang dengan kepala desa. Step ketiga, mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan sampah. Dan yang terakhir, rintangan pertama itu adalah alat yang digunakan oleh ahli kelautan ini tidak berfungsi untuk menginvestigasi ikan yang terdampar tidak berfungsi dengan baik. Storyline-nya ada yang pertama ada eksposisi. Nah, isinya itu pada pagi hari yang cerah, seorang ahli kelautan dikejutkan dengan adanya laporan dari warga pesisir Trikora bahwa ada banyak ikan yang terdampar. Ia dan timnya segera berangkat ke lokasi tujuan. Berikutnya ada munculnya konflik. Nah, isinya itu sesampainya di tujuan, mereka sangat terkejut dengan kondisi pantai. Jadi di mana banyak ikan mati yang terdampar sehingga bau amis memenuhi tempat itu. Mereka langsung mengambil alat face detection teknologi dari tas yang sudah mereka siapkan dari kantor. Namun, ketika mereka ingin menginvestigasi, alat tersebut tidak berfungsi dengan baik karena keadaan pantai yang juga dipenuhi oleh sampah. Berikutnya ada peningkatan masalah. Ya, jadi di sini tuh sang ahli kelautan bingung bagaimana cara mengatasi sampah yang segitu banyaknya. Saat itu juga salah seorang timnya melapor bahwa perkiraan cuaca hari itu akan datang hujan. Dan memang awan di pantai tersebut tampak mendung, sehingga mereka harus mempercepat pekerjaannya. Oke. Berikutnya ada klimaks. Nah, di sini itu klimaksnya. Pada saat itu,
Saat itu juga, kepala desa setempat datang ke lokasi dan berbincang dengan sang ahli kelautan. Ahli kelautan tersebut mengatakan permasalahannya kepada si kepala desa. Kepala desa member- Kepala desa memberikan solusi, mengajak warga setempat untuk membersihkan sampah-sampah agar proses investigasi segera dilakukan. Sang ahli kelautan beserta timnya dan kepala desa segera memanggil warga-warga setempat untuk membantu membersihkan sampah. Baik, selanjutnya untuk penyelesaiannya itu adalah warga-warga pun sudah berkumpul untuk membersihkan sampah-sampah di pantai tersebut. Sekitar 3 jam akhirnya, sampah di pantai itu terkumpul dan proses investigasi segera dilakukan. Para warga sadar bahwa kesadaran mereka akan menjaga lingkungan masih kurang. Mereka pun akhirnya bersepakat untuk menjaga pantai mereka. Beberapa hari kemudian, ahli kelautan datang kembali ke pantai itu untuk membeberkan alasan mengapa banyak sekali ikan yang terdampar kepada kepala desa dan warga-warga setempat. Dan untuk selanjutnya ini adalah format dan durasi. Format video yang kami gunakan adalah short animation dengan durasi 120 detik atau 2 menit. Di sini ada main karakter, yaitu si ahli kelautan. Nah, di sini itu ada tujuan atau yang biasa disebut want, need, atau goal. Jadi tujuan dari si karakter ini ingin mengidentifikasi penyebab banyak ikan yang terdampar di pantai. Nah, di sini point of view, di situ dia bingung untuk mengatasi situasi di lokasi kejadian. Nah, berikutnya weakness. Nah, di sini tuh dia mudah khawatir. Lalu attitude-nya si ahli kelautan ini, dia sangat rendah hati dan bertanggung jawab. Nah, change change-nya ini dia menerima saran dari orang lain. Oke, penjelasan tampilannya, ahli kelautan ini menggunakan topi bucket yang berasal dari Irlandia. Karena komposisinya terbuat dari wool atau tweed, topi ini menjadi topi tradisional yang populer oleh para petani dan nelayan. Dan dia juga mengenakan rompi. Dan untuk referensinya kami menggunakan animasi 2D dan juga selanjutnya ini adalah contoh dari ahli kelautan itu sendiri dan selanjutnya itu adalah untuk contoh dari rompinya dan bucket hat yang dari Irlandia tersebut. Nah, referensi ini kami ambil dari Pinterest. Untuk world buildingnya kami menggunakan background yang kami gunakan untuk cerita mini PBL Paper Cutout Animation adalah Pantai Trikora yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Bintan. Dan referensi yang kami pakai di sini adalah Pantai Trikora, kantor kelautan, dan juga gambar selanjutnya itu adalah unsur nirmana yang di pantai, di mana ini kami akan terapkan pada saat untuk um, background dari mini PBL kami. Berikutnya ada 360 degree, yaitu apa yang bisa dihasilkan dari proyek animasi ini. Ya, di sini kami bisa menghasilkan merchandise berupa gantungan kunci, stiker, dan tote bag. Berikut adalah contohnya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok satu. Bila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.